Saudara, ketika sebuah pasukan berdiri tidak hanya dengan seragam, tetapi juga dengan nilai, maka di situ kita menyaksikan kekuatan moral yang hidup dalam gerak sejarah. Pada 20 Juli 2025, sebanyak 25.000 kader Kokam dari seluruh Indonesia berkumpul di Stadion Tridadi, Sleman, Yogyakarta dalam gelar Pasukan Nasional Satya Prabu untuk Indonesia Maju. Sebuah momen yang bukan sekadar formalitas, tetapi juga peneguhan identitas Kokam sebagai penjaga nilai, pelindung rakyat, dan sahabat negara. Di bawah komando Zulfikar Ahmad Tawala, Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Komandan tertinggi Kokam, dan Wakil Menteri P2MI. Gerakan ini menjadi simbol bahwa militansi, disiplin, dan keikhlasan adalah jalan dakwah dan pengabdian yang tak terpisahkan dari cinta tanah air. Bersama saya, Imron Fadilah. Inilah program khusus yang akan mengantarkan Anda untuk menyaksikan secara langsung apel akbar Kokam Pemuda Muhammadiyah dari Stadion Tridadi, Sleman, Yogyakarta. Hari ini 20 Juli 2025, Kokam kembali menorehkan sejarah. 25.000 kader Kokam dari seluruh Indonesia memenuhi Stadion Tridadi, Sleman, Yogyakarta dalam gelar Pasukan Nasional bertajuk Satya Prabu untuk Indonesia Maju. Setelah sukses menyelenggarakan apel akbar di Solo, kini Sleman menjadi titik berikutnya dalam peneguhan jati diri Kokam. Bukan sekadar pasukan penggembira, tetapi juga penjaga nilai, pelindung rakyat, dan sahabat negara dalam segala musim.
Dari lapangan Tridadi Yogyakarta, Apel Akbar Kokam, Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah 2025. Prajurit Kang Joko jroning ngasopada tansah eling lan waspada maju bareng hey hey datang mundur hey hey prajurit brasak sak 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 brasak sak 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 brasak sak 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 brasak 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 maju. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi dan selamat datang kepada seluruh tamu undangan. Hadirin yang kami muliakan. Tepat pada pagi hari ini, tanggal 20 Juli 2025 adalah hari yang sangat luar biasa, di mana Yogyakarta berjuluk Kota Pelajar, yang akan menjadi saksi berkumpulnya ribuan anggota Kokam Muhammadiyah dalam rangkaian acara Apel Akbar Kokam 2025. Yang terhormat, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Profesor Dr. Haidar Nasir MSI, beserta anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Yang kami hormati, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI beserta jajaran, Penasehat Khusus Presiden Republik Indonesia, Profesor Muhajir Effendi, Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji, Panglima Tinggi Kokam Bapak Zulfikar Ahmad Tawala, beserta seluruh kader pemuda Muhammadiyah, Pimpinan Pusat Aisyah, Nasyatul Aisyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Tapak Suci Putra Muhammadiyah, Hizbul Waton, Pimpinan Wilayah dan Daerah Muhammadiyah serta Aisyah Sedaerah Istimewa Yogyakarta, para rektor perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah, hadirin tamu undangan dan seluruh anggota Kokam yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Kan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya, Sang Surya dan Mars Kokam. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah keluargaku, sayalah jadi Indonesia kebangsaanku,
Hadirin disilakan duduk kembali. Pembacaan ayat suci Al-Quran akan dibacakan Quran Surat Ali Imran ayat 103. Kepada Saudara Ahmad Muhajir kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatian kepada seluruh peserta untuk tetap menjaga formasi dan kedisiplinan, sebagaimana marwah pasukan kehormatan Kokam.
Kepada seluruh pasukan Kokam, mohon untuk bersiap dan mengambil sikap istirahat di tempat, sesuai instruksi dari Komandan Apel. Siap! Gerak! Simak laporan Panglima Tinggi Kokam, sekaligus Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah. Kami undang Bapak Zulfikar Ahmad Tawala, disilakan. Istirahat di tempat! Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menambah determinasi kita pada pagi hari ini, saya ingin mengajak kepada pasukan Kokam untuk menyatukan suara. Bagaimana pasukan Kokam? Are you ready? Are you ready? Jackson, Jackson, Kokam Indonesia, Kokam Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alan nasa fil ardi khala'ifah wa amarahum bi ada'il amanah wa iqamatil adalah wa naha'um anidz zulmi wal khiyanah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Yang kami hormati Ayahanda Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Profesor Dr. Kiai Haji Haidar Nasir. 1 bulan terakhir, begitu banyak penghargaan yang beliau dapatkan dari berbagai lembaga-lembaga kredibel. Maka daripada itu, berkali sudah apel akbar Kokam kami laksanakan. Tetapi kehadiran Ayahanda pada pagi hari ini menambah keistimewaan acara apel akbar Kokam yang dihadiri 25.000 pasukan Kokam dari seluruh Indonesia. Yang terhormat Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Bapak Jenderal Listio Sigit Prabowo, di tanah bertuah Melayu, beliau digelari Ingatan Budi sebagai sebuah petanda atas kinerja, dedikasi, dan budi baik beliau kepada masyarakat, bangsa dan negara. Lalu di tanah bersejarah Makassar, beliau digelari Iman Naungi Daim Parani, yang berarti pemimpin yang berani, sekaligus mengayomi dan melindungi masyarakat. Dan di kawan-kawan OKP, tak terkecuali pemuda Muhammadiyah, beliau digelari Yang Mulia Kakak Asuh. Ada yang bertanya dari Ayahanda PWM, Ananda apa itu Kakak Asuh? Kami menjelaskan bahwa beliau adalah Ketua Dewan Penasehat, merangkap Ketua Dewan Pembina, dan juga merangkap sekaligus Ketua Dewan Penyantun. Ayahanda Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, Ibunda Aisyah, para Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyah, senior kami, Senator
Bapak Insinyur Ahmad Syauqi Suratno. Dan juga yang kami banggakan, Ayahanda Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Hadir di antaranya Profesor Dr. Irwan Akib dan juga Dr. Taufikur Rahman. Sohibul Bait, Bapak Bupati Sleman. Mohon izin Pak Kapolri, karena di Kokam ini tidak ada namanya purnawirawan. Yang ada adalah legend-legend. Di hadapan para pasukan ada 3 orang mantan Panglima Tinggi Kokam. Legend-legend Panglima Tinggi Kokam. Ada Ketua Komisi 7 DPR RI, Ban Dr. Haji Saleh Daulay. Ada Wakil Kepala Badan Haji Indonesia, Ban Dr. Haji Dahnil Anzar Simanjuntak. Dan juga ada mentor saya, Panglima Tinggi Kokam di masanya, Sunanto. Bang Dahnil dan Bang Saleh, kami kirim undangan dulu, 2 hari kemudian baru mengkonfirmasi kehadirannya. Namun Pak Kapolri, Cak Nanto ini belum kami kirim undangan, sudah mengkonfirmasi kehadirannya. Makanya tidak ada salahnya Cak Nanto ini digelari AKBP, anak kecil bronya polisi. Penasihat khusus Presiden, Bapak Profesor Dr. Muhajir Effendi, para senior-senior saya di Akmil Magelang, PJU Bapak Kapolri, beliau 4 tahun di Magelang, kalau kami hanya 4 hari di Magelang. Ada Bang Irwasum, Pak Dedi, ada Kaba Intelkam, Bang Sahar, ada Bang Sandi, dan seterusnya. Dan yang tidak kalah membanggakan dan saya muliakan, kader pemuda Muhammadiyah, Sudirman Muda Muhammadiyah, yang hari ini berbaris rapi di hadapan kita semua, kader Kokam seluruh Indonesia. Pak Kapolri mungkin seperti berada di tengah-tengah pasukan sendiri. Pasukan-pasukan Kokam ini punya daya juang yang tidak kalah dari pasukan Pak Kapolri. Mereka hanya kalah satu hal, daya pikat aja Pak Kapolri yang kalah. Ayahanda Ketua Umum Pak Kapolri, pasukan Kokam yang berdiri di hadapan saya ini adalah perisai NKRI. Kokam lahir di tengah-tengah pergolakan ideologi bangsa. Ia tumbuh dari patriot-patriot bangsa terdahulu. Diksarnya di barak-barak TNI, pengukuhannya di kantor-kantor polisi, pembaretannya pun di kantor polisi. Adalah Kapolri keempat, almarhum Jenderal Polisi Sucipto Judo Diharjo, sosok yang begitu berperan dalam pembekalan Kokam di awal berdirinya. Pendidikan awal dari Jenderal Polisi itulah yang membuat mereka tumbuh menjadi penjaga moralitas bangsa. Maka mohon izin Pak Kapolri, jangan heran kalau pasukan-pasukan Kokam kami ini begitu menemukan bibit perusak moralitas, mereka akan galak terhadap penjual-penjual miras ilegal. Mereka akan galak kepada perjudian. Namun, sekedar izin untuk hadir acara apel ini saja, mereka butuh surat resmi dari Panglima Tinggi Kokam untuk ditembuskan ke istri mereka di rumah. Kawan-kawan sekalian, berbicara meminta izin hadir di acara Kokam, saya ingin berbagi beberapa tips. Yang pertama, agar lancar saat meminta izin pada atasan di kantor, sebelum mengetok pintu, tahan napas 3 kali, lalu baca Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah akan diberi kelancaran.
Lalu pada saat perjalanan ke acara Kokam ini ada razia lalu lintas. Sebelum kendaraan kita dihentikan, tahan nafas dalam-dalam. Lalu baca bismillah 3 kali, doakan kemajuan Polri. Insya Allah Kokam akan diberi dispensasi. Selama surat kendaraan Anda lengkap semua. Lalu yang terakhir, setelah hadir acara Kokam, kita pulang ke rumah. Dan ternyata kita baru ingat bahwa sebelumnya kita lupa minta izin kepada istri di rumah. Agar istri tidak marah dan tidak ngambek. Tahan nafas dalam-dalam, sembari berpasrah diri. Karena permintaan kita itu hanya bisa terwujudkan di alam mimpi saja. Ayahanda Ketua Umum, Bapak Kapolri, pasukan-pasukan Kokam ini adalah kader-kader unggul Muhammadiyah. Mereka adalah kumpulan orang-orang yang dalam istilah Prof. Haidar, la yakunu khoinatan wala syarron wala mungkaron. Mereka adalah orang-orang yang tidak tahu cara berbuat jahat, tidak tahu cara berkhianat, dan tidak tahu berkata bohong. Maka karena itu, Pak Kapolri, tidak ada rumus mereka ini mendatangi pabrik-pabrik untuk minta THR. Tidak ada jurus Kokam itu menggunakan gertakan akamsi, anak kampung sini, untuk mendapat setoran. Di mana hal tersebut kita tahu bisa menghambat jalannya investasi di negara kita ini. Sikap ini adalah buah dari doktrin, nasional doktrin, doktrin kebangsaan, dan at-targhib al-islamiyah, doktrin keislaman, yang selalu ditekankan pada setiap pendidikan-pendidikan dasar mereka. Itulah yang membuat pasukan Kokam ini memiliki nurul fikri, pikiran yang jernih, dan sakinatur ruh, dan hati yang penuh dengan ketenangan. Dan dari kedua hal tersebut, kesetiaan itu tumbuh. Laksana ardin damisah, nalat mataran gazirah. Meminjam istilah Imam Al-Ghazali, bahwa kesetiaan pasukan Kokam itu tumbuh di atas tanah yang subur, yang teraliri hujan yang deras. Berbicara kesetiaan, mengingatkan kita kepada sejarah pasukan Bayangkara, yang merupakan pasukan elit dari Patih Gajah Mada. Kita tahu, itu adalah simbol kekuatan sejarah panjang Kerajaan Majapahit, yang salah satu ajarannya adalah catur prasetya. Salah satu doktrinnya adalah setia haprabu, kesetiaan kepada pemimpin dan negara. Yang oleh pasukan Kokam, yang memang logo kami melambangkan setia melati, kami maknai dalam 3 hal. Yang pertama, setia ing wacana, setia kepada perkataan. Yang kedua, setia ing laku, setia kepada perbuatan. Dan yang ketiga, setia in negoro, setia kepada negara. Yang dalam falsafah Bugis Makassar disebut siri napace, abulo si batang, acera si tongka-tongka, sebagai prinsip kesetiakawanan dan solidaritas sosial. Maka tidaklah berlebihan Bapak Kapolri jika kami menggunakan istilah dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kalau pasukan Kokam ini adalah pasukan yang leader, bukan orang-orang yang apatis, apalagi orang-orang yang hanya menjadi follower. Mereka adalah pasukan yang responsif dan adaptif. Sehingga kapanpun dan dimanapun perserikatan dan negara ini membutuhkan, pasukan Kokam akan siap. Saya ingin bertanya kepada pasukan Kokam, adakah NKRI di hatimu? Adakah Muhammadiyah di hatimu? Adakah Ketum Muhammadiyah di hatimu? Adakah Pak Kapolri di hatimu? Adakah Presiden Prabowo Subianto di hatimu? Mana dia? Kawan-kawanku pasukan Kokam, jadikanlah kesetiaan itu sebuah kemewahan dalam perjuangan kawan-kawan. Karena ingkana matal wafa alan nas
andai kesetiaan itu mati dalam diri manusia, kata Ali bin Abi Thalib, fala rafdun wala tom'un, maka tidak ada lagi harapan dan sia-sialah semua cita-cita kita. Kawan-kawan sekalian, pagi ini bersama dengan Bapak Kapolri, kita akan menandatangani MOU ketahanan pangan. Ini adalah bagian dari jihad kebangsaan Pemuda Muhammadiyah dan Kokam dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional dan sekaligus menjadi ikhtiar kemandirian Kokam. Bismillah, dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai Panglima Tinggi Kokam, dengan penuh keyakinan, 4 bulan dari sekarang, kami mengundang kembali Ayahanda Ketua Umum beserta Bapak Kapolri untuk menghadiri dan menyaksikan panen raya jagung yang akan dilaksanakan oleh kader-kader Pemuda Muhammadiyah dan Kokam. Bagaimana pasukan Kokam? Are you ready? Terakhir, Pak Kapolri yang kami hormati, panjenengan ojo sumelang, tresnaku rabakal ilang. Ibarat koyo kutoku Jogja, Pak Kapolri cen istimewa. Bapak tidak usah ragu, tidak usah khawatir. Cinta pasukan Kokam tidak akan hilang. Ibarat kotaku Jogja, Pak Kapolri paling istimewa. Dan untuk pasukan Kokam saya berpesan, lamun siro sekti ojo mateni, jangan engkau hambur-hamburkan keberanianmu. Karena yakin dan percaya pada diri yang lain ada keberanian yang sama. Kun rojulan alal ahwali jaldah, jadilah laki-laki yang sejati. Wasimatukas samahatu wassaha, yang apapun kejadiannya, mau bahagia, mau senang, tidak akan pernah meninggalkan kesetiaannya kepada Muhammadiyah dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih, totalitas untuk Indonesia Raya. Polri dan Kokam, sebaya pati, sebaya mukti. Fastabiqul khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon kepada Bapak Zulfikar Ahmad Tawala untuk melanjutkan penandatanganan kerjasama antara Pemuda Muhammadiyah dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai program sinergitas usaha pertanian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional. Kami persilahkan kepada Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI dan juga Bapak Zulfikar Ahmad Tawala untuk bisa mengambil tempat. Penandatanganan ini disaksikan langsung oleh seluruh peserta apel dari seluruh Indonesia. Dengan ini, kolaborasi Muhammadiyah dan Polri untuk program sinergitas usaha pertanian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional telah dilaksanakan. Berikutnya untuk tetap berada di tempat dan akan dilaksanakan penyerahan cindera mata sebagai bentuk penghormatan dan kenangan istimewa dalam rangkaian apel ini. Izin Pak Kapolri, ini adalah kain merah putih yang di dalamnya dirajut tanda tangan Ketua BWPM se-Indonesia sebagai simbol sebaya pati sebaya mukti. Mohon bisa didokumentasikan sejenak. Tiga, dua, satu. Baik, terima kasih dan dimohon untuk kepada Bapak Kapolri memberikan arahan sekaligus instruksi kepada Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI. Kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai amanat, izinkan kami untuk menyapa terlebih dahulu yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, Ketua Umum PP Muhammadiyah, Profesor Dr. Haji Haidar Nasir, MSc. Yang saya hormati Ketua PP Muhammadiyah, Profesor Dr. Muhajir Effendi, beserta seluruh pengurus PP Muhammadiyah. Dan secara khusus, yang paling gagah, Ketua Umum PP Muhammadiyah selaku Panglima Tinggi Kokam, Zulfikar Ahmad Tawala, beserta pengurus PP Pemuda Muhammadiyah. Yang saya hormati Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji, Dr. Daniel Ansar Simanjuntak, mantan pimpinan atau mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah pada masanya, Cak Nanto, para pimpinan Majelis Lembaga Muhammadiyah, yang saya hormati Organisasi Otonom Muhammadiyah tingkat pusat, para rektor perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah, keluarga besar Muhammadiyah DIY, kemudian para pejabat utama yang mendampingi saya, Pak Irwasum Polri, Komjen Pol Profesor Dr. Didi Prasetyo, Pak Kabintelkam, Pak Komjen Pol Sahar, kemudian ada Pak Kadif Humas, kemudian dan Kapolda DIY, Irjen Pol Anggoro Soekartono, dia Kapolda DIY yang baru, dan secara khusus seluruh kader Kokam se-Indonesia yang saya cintai dan saya banggakan. Belum memulai, mudah-mudahan juga saya ingin mendengar semangatnya masih ada, seperti yang tadi diserukan oleh Ketua Umum dan pimpinan Kokam, saya juga ingin tahu. Kokam Indonesia, kayaknya masih kurang keras. Kokam Indonesia, baik. Sebelum memulai acara, beberapa waktu yang lalu, panitia datang menyampaikan beberapa alternatif waktu kegiatan. Salah satunya adalah terkait apakah diselenggarakan pagi, siang, atau sore. Jadi kalau pagi, sejuk ke panas. Kalau siang, panas ke panas. Kalau sore, panas ke sejuk. Namun karena saya juga ingin tahu militansi dari kader-kader Kokam, saya memilih yang paling ekstrim, panas ke panas. Karena saya ingin tahu bagaimana militansi dari pasukan Kokam yang ada di depan saya. Dan alhamdulillah saya lihat semua militan dan penuh semangat. Karena saya harus yakin pada saat berhadapan dengan pasukan saya, bagaimana kondisi mental anak buah saya, bagaimana kondisi kesiapan anak buah saya. Dan saat ini di depan para kader Kokam, saya yakin bahwa
Kokam Indonesia memang betul-betul militan dan betul-betul luar biasa. Baik, tentunya pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini di tempat yang sangat istimewa ini, daerah istimewa Yogyakarta, kita melaksanakan apel Akbar Kokam Pemuda Muhammadiyah 2025 dengan tema Satyaha Prabu untuk Indonesia Maju. Terima kasih Pak Panglima Tinggi Kokam. Tentunya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar Muhammadiyah, Pemuda Muhammadiyah dan Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah atau Kokam atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjadi pemimpin atau inspektur apel Akbar ini. Dan tentunya ini adalah kesempatan saya, kesempatan kita dari institusi Polri untuk bisa bertemu lagi, berhadapan dengan kader-kader Kokam, dan tentunya ini bagian dari upaya kita untuk terus membangun silaturahmi yang selama ini telah ada. Para peserta apel dan hadirin sekalian, kita tahu bahwa saat ini kita menghadapi situasi geopolitik global yang tentunya menimbulkan berbagai macam implikasi, mulai dari masalah krisis yang terkait dengan pangan, energi, dan juga berdampak kepada krisis ekonomi. Oleh karena itu, tentunya diperlukan suatu sikap, diperlukan suatu kebijakan. Dan untuk menghadapi tantangan tersebut, Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, telah mencanangkan misi Astacita sebagai arah pedoman kebijakan pembangunan nasional. Dan tentunya kita semua harus kompak dan kemudian bersatu padu untuk mendukung program dan misi Astacita tersebut. Salah satu misi dan visi yang sangat strategis adalah bagaimana kita mewujudkan kemandirian di bidang pangan dalam program-program yang terkait dengan masalah ketahanan pangan. Oleh karena itu, tentunya hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan karena tadi kita baru saja menandatangani MOU yang di situ merupakan ikrar bahwa Kokam siap untuk ikut bergabung dalam mendukung dan menyukseskan program ketahanan pangan, khususnya yang ditugaskan kepada kepolisian. Oleh karena itu, kenapa saya pilih jamnya yang siang-siang, karena memang petani, gapoktan, itu tidak lepas dari matahari. Jadi kalau tidak diuji dulu, bahwa rekan-rekan tidak kuat dengan panas, program ini tidak akan berhasil. Tapi saya lihat pasukan semuanya masih utuh, tidak ada yang bergerak. Saya yakin MOU kita, program kita berperan dalam mendukung ketahanan pangan, khususnya dalam memproduksi, meningkatkan optimalisasi tanaman jagung, khususnya bisa berhasil. Alhamdulillah. Kegiatan tentunya sudah dilaksanakan oleh institusi Polri untuk mendukung ketahanan pangan, khususnya dalam hal mendukung program penanaman jagung, di mana kita tahu bahwa di samping jagung dibutuhkan untuk mendukung program MBG karena pakan ternak yang terjaga, pakan ternak yang cukup,
tentunya akan membuat harga-harga dari hewan-hewan, harga dari ayam, harga telur yang dibutuhkan oleh program MBG bisa terjaga dan ketersediaannya pun bisa selalu ada. Kita selama ini telah melakukan berbagai macam hal, mulai dari mempersiapkan dan berkoordinasi untuk bagaimana terus mempersiapkan bibit yang unggul dengan berbagai macam upaya yang kita lakukan, memastikan pupuk agar terdistribusi dengan baik, kemudian bagaimana agar alsintan yang dibutuhkan itu bisa siap dan ada sehingga bisa dimanfaatkan secara semaksimal mungkin oleh Gapoktan, termasuk bagaimana kita melakukan berbagai macam upaya agar penyerapan jagung bisa maksimal, mulai dari bekerja sama dengan Bulog selaku mitra utama, kemudian bekerja sama dengan gabungan pengusaha pakan ternak, baik swasta nasional maupun yang mandiri, sampai dengan upaya untuk mengekspor. Ini semua kita lakukan agar jagung bisa betul-betul tertanam dengan baik, Gapoktan, para petani betul-betul bisa terserap, sehingga kemudian ini menjadi ekosistem baru yang bisa menumbuhkan ekonomi di tingkat petani, dan tentunya harapan kita selain menyejahterakan petani, maka program makan bergizi gratis juga betul-betul bisa terdukung. Oleh karena itu, saya terima kasih karena Polri memiliki program untuk menanam 1 juta hektar sampai dengan akhir tahun 2025. Dengan bergabungnya teman-teman Kokam, saya yakin bahwa target penanaman 1 juta hektar ini bisa terpenuhi, dan doa kita mudah-mudahan bisa lebih. Siap semuanya? Siap semuanya? Alhamdulillah. Baik, bagaimana tadi disampaikan pimpinan tinggi Kokam bahwa Kokam tentunya akan terus melakukan hal-hal yang mendukung apa yang menjadi kebijakan nasional, upaya untuk terus merawat nilai-nilai persatuan, menjadi salah satu garda terdepan mitra Polri dalam hal menjaga Kamtibmas. Oleh karena itu, kita juga punya rumus, kalau Kokam menghadapi hal-hal yang mungkin akan menjadi kendala, yang penting tunjukkan bahwa Kokam di sampingnya ada fotonya polisi, alhamdulillah pasti semua masalah selesai. Saya terima kasih Kokam selama ini banyak mendukung program-program, kegiatan-kegiatan kepolisian, mulai dari pengamanan nasional, internasional, pengamanan Hari Raya Keagamaan. Kemarin Idul Fitri bisa kita lalui dan berjalan dengan aman, lancar dan sukses, dan itu tidak lepas dari peran rekan-rekan Kokam di dalamnya. Dan bagaimana kehadiran Kokam selalu hadir pada saat ada saudara-saudara kita yang terkena bencana. Oleh karena itu terus jaga kemampuan rekan-rekan, jaga terus semangat rekan-rekan sehingga kita bisa memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, terus jaga semangat, jaga soliditas, jaga kekompakan. Kokam untuk NKRI.
Kokam untuk NKRI. Kokam untuk NKRI. Terima kasih. Semoga kita semua diberikan kekuatan dan kesehatan untuk selalu bisa memberikan pengabdian terbaik untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Sekian dan terima kasih. Bila fi sabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan penghargaan dan terima kasih atas arahan yang disampaikan. Semoga menjadi bekal motivasi bagi seluruh kader Kokam untuk terus mengabdi dengan loyalitas, profesionalisme, dan jiwa kebangsaan. Hadirin setia melatih kepada kader-kader Kokam berprestasi yang telah menunjukkan keteladanan, loyalitas, dan pengabdian luar biasa. Sebanyak 10 kader Kokam dari berbagai wilayah akan menerima PIN Kokam. Dan kami akan mengundang 10 kader yang akan menerima penghargaan Kokam sebagai anugerah setia melatih yang berprestasi. Kami persilakan untuk menuju lapangan. Yang pertama, Fani Fuade sebagai atlet nasional. Pelopor penggerak Kokam di Akhir Dwi Kampera Ispas Jakarta. Dokter Anda Klaten dengan jumlah pasukan 1031. Pasukan Kokam Banjarnegara dengan jumlah pasukan 735. Bantul dengan jumlah pasukan 543. Kokam Instruktur Tertua Komandan Didik Kusnanto. Kokam Instruktur Termuda Komandan Jumaidi. Santunan komandan yang meninggal yaitu Komandan Ismail kepada keluarga almarhum dipersilakan untuk menuju lapangan. Kokam, santunan Kokam yang meninggal setelah melakukan pengamanan kepada keluarga almarhum Komandan Bungalan Sasongko Jati, kami persilakan, dan kepada Mbah Darsono dari Banjarnegara sebagai Kokam aktif tertua dan berdedikasi tinggi. Berikutnya, penerimaan program bedah rumah Kokam sebagai bentuk konkret kepedulian sosial dalam internal Kokam. Acara ini juga menghadirkan momen istimewa berupa penerimaan program bedah rumah Kokam sebagai bagian dari gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan. Program ini diinisiasi oleh Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah sebagai bentuk penghargaan terhadap dedikasi kader yang selama ini berjuang di lapangan tanpa pamrih. Kepada para 10 kader penerima manfaat, kami persilakan untuk menuju lapangan. Kepada Saudara Muhammad Soleh dari Lamongan, Saudara Tumaji Ponorogo, Saudara Bambang Supriyadi Bojonegoro, Saudara Jumadi dari Imogiri Bantul, Saudara Andika dari Kabupaten Klaten, Novianto dari Kabupaten Tegal, Saudara Dedi Iskandara dari Kota Semarang, dan Irfani dari Banjarnegara. Baik hadirin, kita sebelum memberikan penghargaan kita akan lihat ke angkasa.
Ada pesawat yang akan melintas di atas kita. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah. Satya Haprabu untuk Indonesia Maju. Berikan penghargaan dan kami mengundang kepada Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah untuk menyerahkan secara simbolis kepada para penerima program. Untuk penerima penghargaan Kokam yang akan menerima PIN Kokam disematkan langsung oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, didampingi oleh Kapolri dan Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah. Hadirin, penyematan PIN sebagai anugerah setia melati kepada kader-kader Kokam berprestasi yang sudah menunjukkan keteladanan, loyalitas, dan pengabdian yang luar biasa. Dan selanjutnya dimohon kepada Bapak Kapolri untuk menyerahkan secara simbolis kepada para penerima program Bedah Rumah Kokam, berkenan untuk mendampingi Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah. Hadirin, program ini diinisiasi oleh Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah sebagai bentuk penghargaan terhadap dedikasi kader yang selama ini berjuang di lapangan tanpa pamrih.
Disilakan untuk bisa mengambil posisi untuk foto bersama. Baik, mohon dibantu dan kepada yang tidak berkepentingan untuk bisa. Ada para fotografer. Kami komando 3, 2, 1. Boleh sekali lagi. Boleh diambil. Sikap 3, 2, 1. Baik, sudah cukup. Disilakan untuk salam presisi. Oke, baik. Salam presisi semua. Saya bantu. 3, 2, 1. Baik, terima kasih dan bisa kembali ke tempat. Kepada Kapolri kembali ke tempat dan dimohon kepada Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Profesor Dr. Haidar Nasir MSI untuk menyampaikan amanat. Sebelum saya menyampaikan amanat, diinstruksikan untuk seluruh anggota Kokam untuk duduk. Siap! Gerak! Sikap duduk! Kerjakan! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo bersama seluruh pejabat utama, ada dari Irwasum, Kaba Intelkam, ASSDM, kemudian Kadip Humas, Kakor Lantas, Kapolda, dan Wakapolda. Anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof. Muhajir Effendi, yang juga penasihat Presiden untuk urusan haji, serta 2 anggota PP, Prof. Irwan Dr. Agus Taufikur Rahman, para Ketua PP Pemuda Muhammadiyah di masanya, Mas Saleh Daulay, Mas Dahnil Azhar, dan Mas Sunanto, yang tadi disebut sebelum acara sudah konfirmasi. Bahkan sebelum tahu ada acara juga sudah konfirmasi. Ada Mas Sauki, Ahmad Sauki, DPD kita, Ketua Umum PPNA, dan seluruh Ketua Umum Ortom tingkat pusat. Aisyah ada? Oh, Aisyah, mewakili Aisyah. Mbak Dia, oh ya, seingat saya Aisyah. Sekretaris PP Aisyah, Mbak Dia, dan seluruh Ketua Umum Ortom tingkat pusat yang lain, Bupati Kabupaten Sleman yang ada di belakang saya, dan tadi sempat pakai baju pemuda,
batik pemuda, jadi saya pangling. Para tamu undangan dan yang spesial, Ketua Umum PP Pemuda dan sekaligus Panglima Tinggi Kokam, Ananda Zulfikar Ahmad Tawala, bersama Bendahara Umum dan Sekretaris Umum dan seluruh anggota, serta segenap anggota Kokam yang melakukan apel akbar upacara hari ini, baik yang langsung maupun lewat Zoom. Hadirin yang kami muliakan, yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini ada apel akbar Kokam yang langsung di bawah komando Panglima Tinggi dan Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, dalam suasana yang tadi kata Pak Kapolri, panas dan panas. Maka saya yakin karena sudah terlatih, satu larangan dari PP Muhammadiyah untuk anggota Kokam yang apel akbar adalah dilarang pingsan. Dan karena itu pula tadi saya minta untuk duduk biar bisa lebih hikmat, bukan karena agar menghindari pingsan. Saya atas nama PP Muhammadiyah menyampaikan terima kasih yang banyak dan sebesar-besarnya pada Bapak Kapolri bersama seluruh pejabat utama, rombongan yang telah menyempatkan untuk hadir dalam acara yang penting ini. Sekaligus juga atas segala bimbingan, pengayoman, dan dukungan terhadap gerak pemuda dan angkatan muda Muhammadiyah yang tadi disebut oleh Ahmad Tawala sebagai kakak asuh. Pak Kapolri ini satu-satunya Kapolri yang paling intens, baik berkunjung maupun hadir di acara Muhammadiyah bersama seluruh komponennya. Dan beliau memang gemar untuk silaturahmi. Bukan hanya pada Muhammadiyah, pada organisasi-organisasi kemasyarakatan lain dan organisasi keagamaan yang lain. Saya ingat tahun 2016 Pak Kapolri masih menjadi Kabareskrim saat itu. 2016 ya. Oh ya. Datang silaturahmi ke saya di PP Menteng saat itu. 2019. Dan setelah beliau menjadi Kapolri itu lebih intens lagi, yang kami merasakan bahwa dari situ kerjasama Muhammadiyah dan Kepolisian Republik Indonesia sampai ke bawah begitu rupa. Dan ini semua tidak lain untuk kepentingan bangsa. Polri dengan tugas khususnya dan Muhammadiyah dengan peran khususnya berkolaborasi untuk membangun bangsa dan negara kita sehingga makin tertib, aman, dan berkemajuan. Kami juga mohon terus Pak Kapolri untuk membimbing adik-adik kami sehingga mereka menjadi kader-kader bangsa yang berkontribusi terbaik untuk Indonesia ke depan. Juga tentu kami juga terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo
yang juga perhatiannya terhadap Muhammadiyah serta seluruh komponen bangsa begitu rupa, sehingga juga bisa memberi tempat pada kader-kader terbaik kita untuk berkiprah bagi kepentingan Indonesia. Yang jelas, Mas Zulfikar sebagai Wakil Menteri Pekerja Migran Indonesia, ada Mas Dhanil sebagai Wakil Badan Pengelola Haji, serta Mas Saleh Daulay tentu saja sebagai anggota DPR RI, serta yang lain-lain. Yang kedua, saya sampaikan selamat pada pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah dan seluruh anggota Kokam yang hari ini berapel akbar dengan program yang sangat konkret dan penting, yakni kerjasama bersama Polri untuk ketahanan pangan, dan tadi ada pemberian bantuan untuk bedah rumah sebagai bukti dari perhatian PP Pemuda terhadap anggotanya. Untuk pesan-pesan saya tadi sudah lengkap oleh Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah yang juga Panglima Tinggi. Sudah lebih dari cukup itu. Kalau Mas Fikar Panglima Tinggi, Panglima tertingginya siapa? Ketua Umum PP Muhammadiyah. Mas Fikar ini anak dari teman saya, Mas Ahmad Tawala, dulu di Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Yang gigihnya luar biasa, dan kalau sudah berorasi ya seperti ini. Cuman lebih baik dari ayahnya. Dan Ketua Umum PP Muhammadiyah sebagai Panglima tertinggi tidak bisa berorasi seperti itu. Tiga pesan saya yang singkat. Satu, apa yang disampaikan oleh Mas Ahmad Tawala, Mas Zulfikar Ahmad Tawala menyangkut Kokam Pemuda dan Muhammadiyah, itu kalau kita peras ada qimah, ada value, ada nilai yang penting yang harus selalu melandasi gerak pemuda, Ortom dan Kokam secara keseluruhan dalam seluruh aktivitasnya, yang nilai itu melekat pada ajaran Islam yang menjadi fondasi dari pergerakan Muhammadiyah. Ki Dahlan ketika mendirikan Muhammadiyah, beliau mengatakan, kunamai gerakan ini dan organisasi ini Muhammadiyah, karena yang kuharapkan adalah lahirnya generasi Islam yang berjiwa Islam dan mengamalkan ajaran serta praktek hidup Nabi Muhammad SAW, baik yang berupa perintahnya, larangannya maupun contoh teladannya. Maka disebut Muhammadiyah, pengikut Nabi Muhammad. Bahkan di ujung hayatnya beliau mengatakan, aku sudah uzur, usiaku sudah tua, dan aku tidak meninggalkan harta benda, yang aku tinggalkan adalah Muhammadiyah. Maka aku titipkan Muhammadiyah kepadamu untuk dijaga, dirawat, dan mampu berkembang di masa depan. Jadi tadi disampaikan di jiwamu ada Muhammadiyah, itulah nilai Muhammadiyah. Yang dua kutipan saya sengaja angkat
di hari ini agar masuk menjadi value, menjadi nilai. Seluruh aktivitas kita harus dijiwai oleh Islam, yang Islam itu satu, menebar rahmat bagi semesta alam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang kedua, membangun karakter yang terbaik. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tidak ada bangsa yang maju, tidak ada golongan yang maju jika akhlaknya runtuh, karakternya lemah, dan segala nilai yang ada di dalamnya luruh. Maka praktekkan saja pesan-pesan Panglima Tinggi itu di dalam Pemuda Muhammadiyah dan Kokam. Yang kedua, dalam perjuangan. Tadi Mas Fikar nyebut Sudirman Muda. Pemuda Muhammadiyah itu tidak lepas dari Hizbul Waton. Pak Kapolri dan segenap pejabat utama. Sudirman itu dulu aktif di Hizbul Waton sejak tahun 1918. Beliau sebenarnya belum aktif saat itu, baru tahun 30 aktif karena beliau lahir tahun 16. Dan beliau adalah prototipe dan role model dari angkatan muda Muhammadiyah, pemuda Muhammadiyah khususnya. Dan tentu nanti di belakang hari dalam perjuangan kemerdekaan menjadi simbol, rujukan, dan tokoh penting baik TNI maupun Polri. Nah, pesan Sudirman ketika menggembleng para hawi muda di Gunung Dieng, dia mengatakan hidup ini perlu ada kesucian, dan kesucian itulah yang akan membawa pada pertolongan Allah untuk berhasil. Sesuatu yang sakral, sesuatu yang suci, itu adalah nilai yang abstrak tetapi punya makna terdalam yang hanya hidup dalam jiwa, pikiran, dan tindakan kita. Yang dalam Maus Pemuda tadi disebut kekuatan ada pada nurani, kekuatan sejati ada pada hati. Nah, hati nurani itu harus selalu kalian bersihkan. Itulah yang oleh Kiai Dahlan disebut sebagai akal suci yang lahir dari agama, dan agama yang mencerahkan hati dan mencerahkan kehidupan. Agama bukan sekedar sesuatu yang normatif, sekedar retorika, sekedar norma, atau pernyataan-pernyataan semata, tetapi agama yang dipraktekkan menjadi jalan hidup. Dan di saat itu beliau selalu mengutip surat As-Saff ayat 10-11. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarati tunjikum min adabin. Hai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan jalan yang membuat kamu terbebas dari api neraka? Tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna bi amwalihim wa anfusikum bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Iman kepada Allah dan kepada Rasul, selalu berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwa, itu lebih baik bagi kamu. Perjuangan Muhammadiyah adalah badlul juhdi, lewat pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, dan seluruh pergerakan dakwahnya. Tidak lain adalah untuk mewujudkan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin tadi. Tapi sekaligus juga mendidik kita agar punya akal suci dan jiwa yang suci. Yang itulah yang akan mewarnai tindakan kita.
Karena dalam perjalanan hidup kita akan banyak godaan, ada banyak gangguan, harta, jiwa, kekuasaan, dan lain sebagainya yang membuat kita abe dan lalai, dan disitulah yang akan selalu mengendalikan kita adalah akal suci, akal murni. Kekuasaan sekecil apapun membuat orang menjadi sombong dan merasa benar sendiri. Harta juga begitu, membuat kita lalai, lupa siapa diri kita. Yang terakhir pesan saya, apa yang disampaikan oleh Pak Kapolri tadi tentang peran kebangsaan. Muhammadiyah sejak awal, bahkan Hizbul Waton adalah pasukan tanah air atau kepanduan tanah air. Kiai Dahlan menjadi pahlawan nasional, Kiai Dahlan menjadi pahlawan nasional. Rasanya tidak ada suami istri yang menjadi pahlawan nasional. Kemudian karyanya untuk bangsa. Ada 23 pahlawan nasional dari rahim Muhammadiyah. Ikuti mereka. Jadikan mereka role model untuk membangun bangsa. Dan jangan pernah pamrih untuk terlibat dalam memajukan bangsa. Dapat jabatan atau tidak, kita harus tetap berkhidmat untuk memajukan bangsa. Banyak anak-anak bangsa yang sekarang memerlukan tangan-tangan kita untuk dicerdaskan, untuk dicerahkan, tapi juga untuk dibantu kehidupannya. Dan disitulah peran pemuda Muhammadiyah, termasuk tadi dalam mulai berperan mengentaskan kekurangan pada sebagian anggotanya. Dan di saat tadi kata Pak Kapolri, banyak tantangan yang dihadapi, lokal, nasional, dan regional serta global. Indonesia memerlukan kita. Kita yang berkiprah tanpa pamrih. Kita yang selalu berkhidmat sepenuh hati, mencintai Indonesia dalam kata dan tindakan. Kita yang selalu menjunjung kebersamaan, hatta di tengah perbedaan dengan siapapun. Dan kita yang selalu berbuat untuk bangsa, hatta di saat kita kecewa. Dan kita yang selalu tulus untuk Indonesia. Dan perjalanan Indonesia masih panjang. Sesuai dengan cita-cita kemerdekaan para tokoh bangsa kita. Dan di tangan kita, Polisian, TNI, dan seluruh komponen bangsa, nasib masa depan Indonesia. Dan Kokam adalah bagian penting dalam perjalanan Indonesia ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan terima kasih kepada Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Profesor Dr. Haider Nasir, MSI.